kesempatan pada siang hari ini. Pada hari ini Tiang akan memberikan materi terkait tentang pendidikan inklusif yang Tiang dapatkan saat mengikuti BIMTEK di sebelum Tiang selaku pemateri pada siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan pendapatnya, pemahaman di awal terkait tentang pendidikan inklusif itu seperti apa. Silakan Bu Lisa, terima kasih. Pendidikan inklusif itu adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik tanpa memandang perbedaan yang ada. Seperti itu mungkin. Terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah berani menyampaikan pendapat awalnya tentang apa itu pendidikan inklusif. Mungkin ada lagi satu yang lebih bervariasi dan bisa kita bandingkan. Jadi untuk Bapak para sekolah luar biasa sekali. Sedikit menambahkan yang mungkin. Menurut saya pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang diberikan atau pembelajaran diberikan kepada siswa tanpa memandang perbedaan dan juga melibatkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi luar biasa nih, jadi ada dua responden tadi, ada dari Bu Lisa sama ada dari Bapak Kepala Sekolah. Semuanya betul nih. Jadi intinya pendidikan inklusif itu seperti apa? Pendidikan inklusif itu adalah sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara bersama-sama di sekolah umum tanpa membedakan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus ini tidak hanya terbatas pada kelainan fisik, kelainan mental, tapi juga anak yang memiliki bakat cerdas istimewa atau berbakat istimewa yang disebut dengan anak cidi, itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kita ajak mereka bersama belajar di kelas yang sama untuk mendapat pengetahuan sama dengan teman-teman sebayanya. Jadi seolah-olah kita sebagai satuan pendidikan di wilayah Desa Senganan, kita tidak boleh menolak warga kita di sini yang memiliki kebutuhan khusus, baik dari fisiknya, dari mentalnya, maupun dari bakat yang luar biasa. Kita wajib menerima. Kenapa demikian? Karena sekolah luar biasa PSLB terbatas jumlahnya di kabupaten, dan itu pun harus mengikuti seleksi untuk tidak lulusan sekolah luar biasa. Untuk di satuan pendidikan di sekolah dasar, kita termasuk pada GPK namanya, jadi guru pendamping khusus. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Karena guru-guru lulusan SLB pun juga terbatas dari tahun ke tahun yang menambahkannya seperti itu. Jadi kita mau tidak mau menambah ilmu, ikut mendidik dan menuntun murid-murid yang berkebutuhan khusus di sekolah, meskipun kita memang latar belakangnya bukan dari pendidikan luar biasa. Sebisanya dengan dana dan modal yang ada di mengamati, adakah anak-anak kita murid kita di kelas yang memerlukan perhatian khusus. Pertama dari segi hambatan penglihatan. Gejala yang diamati misalnya yang pertama kurang dapat melihat dengan jelas. Kita harus pantau mereka biar kita bisa memposisikan anak-anak tersebut jelas membaca. Yang akan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru selaku guru dan wali di SMK 3 Senganan terkait dengan pendampingan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada tahap ini saya akan berdiskusi untuk membuat modul ajar yang kita sesuaikan, khususnya apanya, yaitu tujuan pembelajaran, CP dan ATP-nya, supaya anak-anak kita yang di kelas yang mengalami kebutuhan khusus bisa menyesuaikan. Jadi kita tentunya tidak bisa menuntut mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan anak yang normal biasanya. Tapi kita ajak mereka tetap belajar di kelas. Tentunya bedalah perlakuannya. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Jadi Tiang ambil untuk di kelas 6 nih Bapak Ibu ya, karena Tiang adalah wali kelas 6. Seperti biasa format modul ajarnya itu ada informasi umum. Di informasi umum ini ada nama
nama penyusunnya, ada institusi, ada mata pelajaran, ada kelas, ada semester, materi pokok dan alokasi waktu. Nah di sini dia ambil materi di semester 2 mata pelajaran IPAS. Dia ambil materi pokok tentang sistem tata surya, alokasikan waktu 3 kali 35 menit untuk satu pertemuan. Nah jadi kompetensi awal murid mengetahui nama-nama planet. Berikutnya kita lihat di CP dan di TP-nya. Jadi di tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menjelaskan pengertian sistem tata surya dan menguraikan karakteristik anggota sistem tata surya kepada mereka yang benar. Dari TP-nya di sini sudah ada KKO, kata kerja operasionalnya, yaitu menguraikan. Kalau dari tuntutan, kalau menguraikan, ada yang tahu masuk ke C berapa Bapak Ibu? Yang kita ketahui kan ada yang C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 juga. Ada yang mengingat, ada yang memahami, ada yang menerapkan, ada yang analisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau membuat. Jadi untuk yang menguraikan itu sudah masuk ke C2, sudah ke memahami. Nah jadi untuk yang anak normal biasanya, jadi yang buat 3 ada istilahnya juga menjelaskan. Nah, jadi menjelaskan itu juga masih masuk ke C2-nya. Betul? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan absen dulu ya anak-anak ya. Anak-anak, ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Olivia. Siapa enggak? Olivia. Ini siapa lagi? Julian. Eka. Yunda. Ada yang tahu anak-anak kenapa temanmu nggak masuk? Ya kan atas? Oh sakit, semuanya sakit ya. Jadi kita doakan semua teman-teman kita akan kembali sehat di besok hari. Ya anak ya. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru ingin meningkatkan semangat kalian. Kita akan bernyanyi dulu nih lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan itu harus dilaksanakan ya supaya kalian jadi anak Indonesia ya. Oke, bagus anak ya. Nah, anak kelas 6, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya dulu, bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Ada yang mau sukarela menyampaikan perasaannya? Silakan ya, Berliana, bagaimana perasaanmu di pagi hari ini nak? Wah, tepuk tangan untuk Berliana. Oke, hari ini senang karena dapat pelajaran bahasa Indonesia. Yang putra, ada nggak mau mewakili yang putra? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Asro, bagaimana perasaan hari ini? Senang karena bisa melakukan pelajaran. Wah, tepuk tangan untuk Asro ya. Wah, kita semua dalam keadaan senang karena memang pagi hari ini tidak hujan. Oke, mudah-mudahan nanti pas pulang sekolah tidak hujan, kita bisa selamat sampai di rumah. Nah, sekarang minta tolong disiapkan alat pelajarannya, buku dan alat tulisnya. Oke, silakan anak-anak ya. Oke anak-anak, sudah
mempelajari tentang apa anak-anak? Di bahasa Indonesia yang buat kotak-kotak itu buat peta pikiran. Oke, peta pikiran itu adalah apa? Intisari dari sebuah bacaan. Oke, nah sekarang coba baca buku halaman 12 dulu, silakan. Halaman 12 nih, lihat. Halaman 12 nih, buka saya. Sudah ketemu anak-anak? Oke, halaman 12. Silakan dibaca dulu dalam hati ini. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru minta siapa yang mau membaca di paragraf pertama. Ada dia, yang lain ada Valentino. Oke, untuk paragraf pertama silakan dia. Tolong dikeraskan sambil berdiri, silakan. Tepuk tangan untuk Gia Saridevi. Yang paragraf kedua Pak Guru minta sama Artawan, silakan dibacain saya. Paragraf yang kedua. Silakan Artawan. Bagaimana nak yang ini? Coba dijelaskan. Pertama, mari ini rumah Ada yang bisa membantu Artawan nak di paragraf kedua? Silakan. Oh iya, Valentino di paragraf kedua nih, silakan. Pak Guru akan sekarang ya, Randy sama Artawan. Nah, nanti Pak Guru Artawan belum bisa membaca nih. Sekarang ajari Artawan juga membaca ya. Randy bagaimana? Sudah lancar membaca? Tapi masih agak mengejangi. Ya, jadi Pak Guru untuk sama Artawan dulu nih. Nah, Pak Guru kita coba dulu ya. Kira-kira Artawan bisa nggak melihatnya? Nah, ini huruf apa namanya nak? Huruf A. A untuk hewan apa? Ayam. Nah, ini perhatikan juga. Yang ini huruf apa ini namanya nak? E. E untuk hewan apa? Ulang. Oke, yang ini huruf apa? G. Untuk apa namanya? Gajah. Yang ini huruf apa? D untuk apa? Nah, coba Randy sekarang. Randy yang ini B untuk apa? Bola. Untuk yang ini? Nah, untuk apa? Hutan. Kalau yang ini? F untuk apa? Foto. Yang ini? Wah, luar biasa ya. Jadi kalian sudah hafal huruf. Nah, Pak Guru tambah lagi sekarang. Bisa nggak tentang gini? Suku kata sekarang nih. Nah, coba sekarang ini untuk Artawan dulu. Nah, ini Artawan apa bacaan ini nak? S. Lanjut. Ya. Tuh, ini lanjut. Oke, Randy yang ini nak? Kereta. Yang ini? Boneka. Nah, Artawan lagi yang ini. Dikeraskan nak, dikeraskan. Bu, lanjut. Y. Oke, sudah lancar ya. Nah, sekarang Pak Guru lanjut ke yang ini sekarang. Mudah-mudahan Artawan bisa lancar membaca nih. Nah, udah mulai bagus nih. Coba nih Artawan ya. Pak Guru kasih kalimat sekarang. Lanjut. Lanjut.
B. Ini huruf apa? Ba. Lanjut. Lagi satu. Bapak. Sami. Bella. Lanjut. Nuri. Kalau dibaca semua apa jadinya? Bapak. Sami. Bella. Nuri. Nah, jadi Artawan masih belum lancar nih. Nah, tadi Artawan Reni sudah lumayan bisa baca nih untuk Artawan. Pengucapannya masih belum jelas Pak Guru. Boleh nggak Pak Guru pijat sedikit area mulut sama rahangnya? Boleh? Jadi tujuannya Pak Guru, boleh nggak? Ya, jadi anak-anak, jadi Pak Guru akan suruh kalian untuk membaca lebih lancar nih, supaya Artawan lebih tidak kaku rahangnya ya. Jadi Pak Guru akan kasih pijakan tujuannya apa, untuk memperlancar otot-otot, merilekskan otot-otot yang ada di rahang sama di area mulutnya Artawan. Nah, untuk Randy boleh dilanjut dibaca nggak ya bukunya sambil menunggu Artawan nih, silakan ya. Nah, jadi boleh Pak Guru pijat? Oke, lagi sekali ya nak ya. Itu apa supaya bisa buka buku dengan jelas nak ya. Nah, ini juga. Iya. Supaya nanti Artawan lebih jelas terdengar suaranya ya, tidak bisik-bisik. Nah, Pak Guru. Oke, kita coba baca lagi sekali ya. Nih, kita coba baca. Nah, dikeraskan sekarang suaranya ini. Kita dengar apa dulu? Yang ini. Lebih keras. SA. Terus yang ini? Nih, jadinya apa bacaannya? Sani. Lagi sekali. BE. Lanjut. Lanjut. Baru. Nah, dibaca sekarang semuanya. Ni. Baju. Baru. Oke, sudah. Bu Lisa, jadi saya ajak untuk membimbing anak-anak kita di sekolah. Ini anak saya di kelas 6 yang saya bilang tadi masih mengalami hambatan dalam hal membaca. Bahkan saya amati di kelas masih belum lancar untuk di suku katanya penggabungannya, karena sudah kelas 6. Jadi kita tidak menjudge mereka termasuk adukan. Jadi kita berusaha dulu menuntun mereka. Kita anggap mereka memang mengalami hambatan dalam hal membaca. Kalau memang kita nanti diskusi dengan guru yang ahlinya, guru pendamping khusus GTK ini kan beliau nanti yang bisa istilahnya, nah ini termasuk disleksia atau bagaimana, atau memang hanya mengalami hambatan dalam hal membaca atau ingatannya. Jadi kemarin saya dapat pelatihan sebelum kita mengajak anak-anak itu untuk membaca, kita coba dulu rilekskan bagian otot-otot di rahang atas, rahang bawahnya, supaya nanti ya lancar dan darah di sana, dan mau anak-anak itu membuka dirinya, mulutnya, sehingga apakah dia memang tidak bisa membaca atau memang ada kendala di bagian
rahangnya itu ada yang ototnya kaku atau bagaimana. Nah untuk wartawan nggak apa-apa Pak Guru pijat area rahang atas bawahnya boleh. Untuk Randy nanti gimana? Boleh Bu Lisanya? Boleh. Jadi anak-anak jadi ini aman ya, jadi tidak ada gimana, jadi ini sudah steril nih tetap nih ya. Jadi, nah Bu Lisa bisa lihat juga nih, jadi saya sudah sediakan juga sarung tangan, nanti boleh dipakai dulu sambil melihat. Nah untuk pemijatannya kita bisa pijat di area atas sama rambut. Nah, bagaimana Nak? Siap? Nih jangan tegang ya, kita relax. Nih, kita akan bisa dari sini lah ya. Nah, mungkin Bu Lisa bisa dilihat, mungkin kemarin saya dapat peraturan, kita coba ini ya. Kita turunkan sedikit ya sininya. Berikutnya di rahang yang bawahnya, kita berikan ke samping. Tujuannya apa? Untuk ya otot-ototnya biar nggak tegang. Nah ini yang di rahang atas belum turunkan sedikit. Ya mungkin 10 kali lah ya, biar yang di bawah juga sama. Berikutnya suruh nah ini boleh di rilekskan sedikit otot-otot di leher di kerongkongannya. Dan yang terakhir mungkin di daerah pipi kita naikkan ke sini 3 kali boleh. Bagaimana, sakit Nak? Nak? Ya, ini sekali ya. Bagaimana Bu Lisa bisa? Mohon dibantu coba sama Randy. Randy, boleh Nak? Boleh nih? Boleh ya? Iya, ya, silakan ya. Coba bilang A gitu. A. I, I. U, U. O, O. E, E. A. A. Dua lagi kalau ada A, A. I, I. U, U. E, E. O. O. Nah, gimana, saya sakit? Nah, oke, nah pengetahuan sudah. Coba sekarang nih. A. I. U. E. O. Oke, gimana bisa? Sudah? Ya, nanti coba sekarang kita ajak dia membaca secara sederhana nih. Oke. Nah untuk wartawan dulu. Tadi Pak Guru lihat udah tahu huruf ya. Huruf A ada berapa huruf alfabetnya? Mungkin belum dihitung ya. Ada 26. Nah Pak Guru kasih ini namanya kotak huruf ya. Jadi Pak Guru sama Bu Lisa di sekolah sudah merancang kotak hurufnya. Ini berisi huruf vokal sama huruf konsonannya. Nah Pak Guru coba keluarkan ini. Huruf apa namanya Nak? E. E. Wah bagus. Betul Randy, ini huruf E? Betul. Nah ini huruf apa lagi ini? O. Oh oke. Ini coba wartawan. Ini huruf apa? E. Ini huruf apa? I. Kalau kita gabungin, Ja. Ri. Ri. kalau tadi ini apa? Ja. Ini Ri. sekarang gabungkan keduanya. Jadi apa? Jari. Oke, mantap. Nah, bagus ya. Coba sekarang Randy ini sama Bu Lisa kita ke suku kakak. Ada 3 suku kakak sekarang coba. Sekarang ini ada berapa suku kata? Ini ya, Bu Lisa ya. 1, 2, 3. Ini huruf apa, Randy? O. P. P. Ini Hurufnya huruf ya. apa? Pa. Ini huruf apa? Huruf. P. In. E. Coba satukan suku katanya ya. P sama E jadinya P sama Tentang anak-anak di sekolah di SD Negeri 3 Semandan. Jadi Tiang sebagai wali kelas 6 menjumpai ada 2 orang siswa di kelas 6 yang ternyata masih belum lancar membaca. Jadi memang kita sebagai guru umum kan tidak bisa menjudge langsung bahwa anak kita itu adalah termasuk ABK. Tapi boleh kita bilang sebagai anak tersebut dengan hambatan dalam hal membaca. Kira-kira di kelas Bapak Ibu ada juga menjumpai anak-anak yang belum bisa tahu huruf atau belum lancar membaca. Nah itu yang ingin saya tanyakan sama Bapak Ibu Wali. Jadi dari kelas 1 Ibu Wali, gimana anak-anaknya di kelas 1? Saya selaku wali dari kelas 1 selama pembelajaran ini mendapatkan beberapa orang siswa yang masih belum lancar membaca.
Kalau dibilang belum bisa sih bukan juga, bisa dia tapi dengan mengeja suku kata, berapa suku kata. Tapi tahap suku kata dia. Ada 4 orang siswa yang selama ini masih belum lancar. Untuk namanya mungkin Ibu bisa ingat. Namanya Aruna, Tiara, silakan. Inara, sama Sylvia. Jadi 4 orang orang itu masih belum lancar. Nih, Ya. kalau Guru sudah tahu tadi nih. Tahu. Cuma masih dia belajar dengan menggabungkan, dia masih belajar. Lumayan tentangnya, tapi di kelas 1 kan masih wajar ya. Ya. Untuk kelas 2 bisa lanjut Bu, silakan nih. Yang ada untuk kelas 2 lagi ada 2 orang anak juga yang belum lancar membaca. Bahkan dari 1 orang anak itu Agus Prasetya namanya belum Agus, mengenal iya. huruf dia. Ya. Iya. Kemudian yang bantu dengan memberikan abjad ya dari A sampai Z itu, terus yang kasih orang tuanya di rumah untuk membantu belajar huruf di. Terus timbal balik daripada orang tuanya dia memberikan les anaknya, tetapi tidak mampu juga. Gimana cara mengatasinya sekarang dan tidak pada apa sekarang? Jadi intinya kan Ibu sudah mendata istilahnya Ya. ada 2, sudah diskusi juga sama orang tua, Ya. dan memang sudah orang tua mengambil langkah untuk mengajari anak-anak di rumah mungkin kan. P, jadinya apa dibaca? Papi. Oke, maksudnya ini PA PO. Gimana cara edanya? Oh iya. Apa? Sekali lagi.